warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita belajar apa ya? Yuk langsung saja. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu menggambarkan susunan elektron-elektron pada orbital-orbitalnya dalam atom. Nah, tiap-tiap elektron hanya dapat ditempati maksimum 2n kuadrat elektron, di mana n itu adalah nomor kulit. Nah, dapat dilihat pada tabel. Untuk n sama dengan 1 atau kulit K, hanya ada 2 elektron yang dapat menempati kulit K. Untuk n sama dengan 2, hanya ada 8 elektron. Untuk n sama dengan 3 ada 18, dan seterusnya. Untuk kulit-kulit lainnya digunakan rumus 2n kuadrat untuk jumlah elektron maksimum pada kulit tersebut. Selanjutnya, penulisan konfigurasi elektron. Nah, ada 3 landasan dalam penulisan konfigurasi elektron, yaitu asas Aufbau, kaidah Hahn, dan larangan Pauli. Berdasarkan asas Aufbau, pengisian elektron itu dimulai dari subkulit yang berenergi lebih rendah. Apabila sudah penuh, baru dilanjutkan ke subkulit dengan energi yang lebih tinggi. Nah, kita perhatikan diagram di sampingnya ini. Jadi subkulit yang energinya rendah itu dimulai dari si S. Nah, untuk subkulit S ini dapat menampung maksimal 2 elektron. Untuk subkulit P itu 6 elektron, subkulit D itu 10 elektron. Nah, untuk penulisan konfigurasinya itu kita mulai dari 1S, kemudian 2S, lalu dilanjut ke 2P, 3S, kemudian kita ke 3P. Nah, setelah 3P itu kita ke 4S, baru 3D, 4P, kemudian ke 5S, lalu ke 4D, 5P, 6S, kemudian lanjut ke 5F, 5D, 6P, 7S, lalu 6F, 6D, 7P, dan seterusnya. Nah, untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh berikut. Nah, contohnya 10 Ne. 10 ini adalah jumlah elektron yang akan menjadi patokan kita untuk konfigurasi elektronnya. Jadi nanti jumlah elektron pada konfigurasi elektron itu juga harus sama dengan 10. Kita mulai dari subkulit yang energinya rendah, yaitu 1S. S itu dapat menampung 2 elektron. Kemudian 2S, 2 elektron juga. Lalu 2P. Nah, P ini maksimal menampung 6 elektron. Jadi kalau kita jumlahkan ini, dan ini, itu jumlahnya harus sama dengan jumlah elektron yang di awal tadi. Jadi kalau kita jumlahkan 2 tambah 2 tambah 6 itu juga 10. Maka konfigurasi elektron untuk 10 Ne itu adalah 1S2, 2S2, 2P6. Nah, dalam penulisan konfigurasi elektron kita dapat menyingkatnya dengan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Misalnya di sini kita ambil contohnya 12 Mg. Jadi jumlah elektronnya itu 12, maka konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6,
Setelah 2P itu kembali lagi ke 3S2. Nah, kalau kita perhatikan dengan 10Ne tadi, ternyata 1S2, 2S2, 2P6 ini sama dengan 10Ne. Maka untuk 12Mg ini dapat kita singkat dengan menggunakan unsur 10Ne. Jadi kita tulis konfigurasi 12Mg itu dapat ditulis juga Ne, lalu kita tulis sisanya ini. Jadi konfigurasi 12Mg itu bisa kita tulis juga dengan Ne3S2. Kemudian selanjutnya kestabilan subkulit. Nah, untuk subkulit D itu mempunyai dua kestabilan. Yang pertama itu penuh atau keadaan keduanya itu setengah penuh. Nah, dimana kita tahu untuk subkulit D itu maksimal dapat menampung 10 elektron. Nah, dalam keadaan penuhnya itu subkulit D dapat menampung 10 elektron, namun pada keadaan setengah penuh itu dapat menampung 5 elektron. Untuk subkulit D 4 ini dia tidak stabil, maka untuk menjadikannya stabil menjadi D5 itu mengambil 1 elektron dari subkulit sebelumnya, atau D9 itu akan lebih stabil jika menjadi D10 dengan mengambil 1 elektron dari subkulit sebelumnya. Misalnya contoh pada 24Cr. Kita tulis dulu konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Setelah 3P itu 4S2, lalu sisanya itu 3D4. Nah, ini tidak stabil. Ini tidak stabil, maka untuk menjadikannya stabil itu harus D5. Nah, untuk menjadi D5 dia mengambil 1 elektron dari subkulit sebelumnya, yaitu 4S2. Maka konfigurasinya menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, kemudian 4S1, lalu 3D5. Nah, dia akan lebih stabil jika memakai seperti ini konfigurasinya. Lalu konfigurasi elektron ion. Misalnya untuk menentukan konfigurasi elektron ion dari Fe2+. Nah, kita harus mengetahui dulu konfigurasi elektron dasarnya. Jadi 26Fe-nya itu konfigurasinya seperti apa. Kita cari dulu 26Fe, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Nah, untuk mencari konfigurasi ion dari Fe2+, yang artinya melepaskan 2 elektron, itu bukan berarti kita menghitung jumlah elektronnya tinggal 24. Jadi tidak boleh mencarinya langsung menggunakan
konfigurasi 24 elektron. Namun kita harus melihat dari konfigurasi atom dasarnya nih. Nah, yang hilang itu adalah elektron pada kulit terluarnya. Jadi ini 4s2, bukan kulit yang terakhir. Jadi yang hilang terlebih dahulu adalah kulit yang paling luar. Jadi konfigurasi elektronnya bisa kita tuliskan menjadi 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2, 3p6. Nah, 4s-nya ini hilang 2 elektron, maka langsung kita tuliskan 3d6. Jadi untuk konfigurasi ion dari Fe2+ itu adalah ini. Berdasarkan kaidahan, konfigurasi elektron itu ditulis dalam diagram orbital. Nah, pengisian diagram orbital ini harus dimulai dengan arah spin yang searah terlebih dahulu. Jika sudah penuh, baru diisi dengan arah yang berlawanan. Nah, untuk subkulit S itu mempunyai satu orbital. Jadi dia maksimum menampung 2 elektron. Lalu subkulit P itu ada 3 orbital, maksimal 6 elektron. Kemudian untuk subkulit D itu ada 5 orbital. Jadi dia dapat menampung maksimal 10 elektron. Nah, kita perhatikan contoh berikut. Misalnya 4Be, konfigurasinya itu 1s2, 2s2. Nah, untuk diagram orbitalnya ini semuanya ada di subkulit S. Maka yang pertama kita tulis dulu satu kotak untuk orbital yang pertama. Ada 2 elektron. Nah, kita isi dulu dengan arah yang sejajar, lalu arah yang berlawanan. Kemudian untuk 2s2 itu juga sama, spin ke atas dulu, baru spin yang ke bawah. Misalnya lagi kita ambil contoh untuk 12 Mg. Seperti yang sudah kita ketahui, konfigurasinya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, kita gambarkan dulu untuk orbital S-nya. Untuk orbital kedua, ke atas, ke bawah. Lalu untuk 2p6 itu orbitalnya ada 3. Nah, ini karena elektronnya ada 6, kita isikan dulu searah spinnya ke atas. Jadi 1, 2, 3. Baru setelah penuh spin ke atas, kita isi dengan arah yang berlawanan, yaitu spin ke bawah. Karena ada 6 elektron, maka dia terisi penuh. Lalu yang terakhir 3s2. Satu, 2.
menyatakan bahwa tidak ada dua elektron dalam satu atom yang boleh mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi N boleh sama dengan L, boleh sama dengan M, namun spinnya harus berbeda. Nah, S-nya harus berbeda. Nah, untuk memahami larangan Pauli ini, bagian selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bilangan kuantum. Bilangan kuantum ada 4, yaitu bilangan kuantum utama N, bilangan kuantum azimut L, bilangan kuantum magnetik M, dan bilangan kuantum spin S. Oke, yang pertama, bilangan kuantum utama N. Bilangan kuantum utama ini menyatakan kulit tempat elektron berada. Selain itu juga menyatakan nomor kulit atau tingkat energinya, dan menyatakan ukuran orbital atom. Jadi makin besar harga N, maka makin besar pula orbital yang ditempati elektron. Nah, bilangan kuantum utama ini dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bilangan kuantum azimut atau L. Bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit tempat elektron berada dan menunjukkan jenis subkulit serta bentuk orbitalnya. Jadi untuk harga L itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi untuk subkulit S itu bilangan kuantum azimutnya adalah 0, untuk subkulit P itu 1, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik ini menyatakan kedudukan elektron pada suatu orbital dan menyatakan orientasi khusus dari orbital itu. Nah, untuk harga M itu dimulai dari minus L, 0, sampai plus L. Jadi dia bergantung dengan bilangan kuantum azimut. Yang keempat itu bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum spin ini menunjukkan arah putaran elektron pada sumbunya selama mengelilingi inti. Bilangan kuantum spin mempunyai dua harga. Yang pertama itu S sama dengan 1/2 dan S sama dengan min 1/2. Untuk S sama dengan 1/2 itu searah dengan jarum jam atau ke atas. Sedangkan untuk S sama dengan minus 1/2 itu berlawanan dengan arah jarum jam atau ke bawah arah spinnya. Kita perhatikan contoh berikut. Oke, kita ambil contohnya 25 mN. Kita tulis konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Nah, untuk menentukan keempat bilangan kuantum itu kita lihat dari konfigurasi yang terakhir 3D5. Kita tulis 3D5. Nah, ini akan menjadi patokan kita untuk menentukan keempat bilangan kuantum. Bilangan kuantum yang pertama N, bilangan kuantum utama itu dilihat dari nomor kulit. Jadi nomor kulitnya 3, maka N sama dengan 3. Lalu bilangan kuantum azimut L itu dilihat dari subkulitnya. Nah, S, P, D, F.
Untuk subkulit S itu 0, P1, D2, F3, dan seterusnya. Nah, karena kita berakhir di subkulit D, maka bilangan kuantum azimutnya itu adalah 2. L sama dengan 2. Lalu bilangan kuantum magnetik. Untuk menentukan bilangan kuantum magnetik, ini kita harus buat dulu orbitalnya. Orbital dari subkulit D itu ada 5. Lalu bilangan kuantum magnetik bergantung dengan bilangan kuantum azimut. Karena L-nya 2 dan M itu adalah dimulai dari minus L sampai dengan plus L, maka kemungkinan untuk bilangan kuantum magnetiknya itu adalah dimulai dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, untuk tahu M-nya ini kita lakukan dulu pengisian elektronnya pada orbital. Jadi elektronnya tadi ada 5, maka kita isikan ke orbitalnya. Isi dulu dengan arah yang searah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena berakhir di sini, maka bilangan kuantum magnetiknya itu sama dengan plus 2. Jadi kita tulis di bawah M sama dengan plus 2. Kemudian bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin itu dilihat dari arah terakhir pada orbital. Nah, elektron terakhir itu arahnya ke atas. Ini ya, arahnya ke atas. Jadi, jika arahnya ke atas, maka bilangan kuantum spinnya itu adalah plus 1/2. Nah, jadi seperti itulah untuk menentukan keempat bilangan kuantum. Kita buat konfigurasinya, lalu lihat konfigurasi yang terakhir. Baru kita tentukan N berdasarkan nomor kulit, L berdasarkan subkulit, M itu berdasarkan pengisian orbital yang dimulai dari min L sampai dengan plus L. Lalu S-nya itu dilihat dari arah elektron terakhir. Jika arahnya ke atas maka plus 1/2, jika arahnya ke bawah itu min 1/2. Ya, itu saja materi kita pada bagian ini. Semoga dapat dipahami dengan baik.